supaya yang memberikan celah kepada kita, sedikit peluang untuk berharap kepada yang lain. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Oke. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan, semuanya ada dalam keadaan baik. Saya tadi bilang suasana kita jadi lain sekali, nggak ada anak-anak. Ya, jadi lain sekali. Oke, baik jemaat yang dikasih Tuhan. Memang dari semalam saya dan istri ngomong ini kalau adik-adik datang agak ribet karena istri tidak bisa hadir. Jadi ya, tapi mungkin minggu depan anak-anak kita harus bisa hadir. Ingat jemaat yang dikasih Tuhan, saya katakan jemaat gereja yang tidak ada anak-anak di dalam kebaktian itu sebenarnya gereja yang bisa dikatakan gereja yang tidak memiliki masa depan. Ya. Kenapa? Wah, coba bayangkan kita tidak biasakan anak kita hadir. Biarkanlah mereka bermain, ya, karena memang usia mereka. Biarkanlah mereka ribet, biarkan mereka, mungkin ada orang tua yang harus keluar mengawasi mereka. Tidak apa-apa, itu sudah tanggung jawab kita. Tetapi yang paling utama adalah kita membiasakan anak kita itu ikut kebaktian dan hadir. Karena itu mereka adalah masa depan dari jemaat. Mereka diperkenalkan sejak dini terhadap kebenaran. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. Kita mulai 2 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Oke, baik, sejauh sana jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Bahkan kami sungguh bersyukur di atas segalanya adalah untuk keselamatan jiwa kami yang Tuhan telah anugerahkan secara cuma-cuma. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesempatan saat ini di mana kami boleh menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama-Mu. Kalau tadi dengan puji-pujian, saat ini kami memiliki kesempatan untuk belajar firman-Mu, mencari tahu kehendak-Mu Tuhan. Untuk kami anak-anak Tuhan yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran, yang ingin Tuhan memimpin hidup kami, agar hidup kami semakin hari semakin lebih baik ke arah kebenaran Tuhan, ke arah kehidupan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini kalau Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul di pasal 13 ini nasihat-nasihat terakhir. Nasihat-nasihat terakhir, dan kita tahu bahwa surat Paulus kepada jemaat Korintus ini diberikan karena satu, dan ini karena ada polemik di dalam jemaat ini. Jemaat ini ada perselisihan. Perselisihan ini diakibatkan karena ya ada mereka yang hadir tengah-tengah jemaat yang mengajarkan suatu pengajaran yang tidak seperti yang disampaikan oleh Paulus atau para rasul yang lain. Dan selain itu, akhirnya perselisihan itu juga mengakibatkan tentang jemaat ini meragukan kerasulan Paulus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya sebenarnya itu semua menunjukkan ini kelemahan dari jemaat Korintus.
baik secara satu jemaat, ya jelas ini membuktikan bahwa ada individu-individu di dalam jemaat Korintus yang secara iman apa? Lemah. Secara ini doktrinal, ya bisa jadi daya serap mereka meskipun mereka sudah diajar oleh ini rasul, ya, tetapi daya serap dari masing-masing individu ya pasti berbeda, ya. Sehingga ada yang sudah sangat mapan dalam hal doktrinal, ada yang kurang. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pada nasihat terakhir, ya, sebagai lembaga Alkitab Indonesia gitu, sudah di bagian terakhir dari surat Paulus pun, Paulus masih menasihati mereka, masih mengingatkan mereka. Di ayat yang kelima, ujilah dirimu sendiri, katanya. Wah, ujilah dirimu sendiri. Wah, ini sangat penting. Ini hal yang sangat penting, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini berbicara tentang satu. Ini berbicara tentang keselamatan mereka. Ujilah diri kamu sendiri, katanya. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Wah, menarik, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi saya kasih tahu bahwa ini adalah satu nasihat, satu perintah yang sifatnya bukan hanya bersifat temporal. Artinya, oke, mereka memuji saat perintah itu diberikan, ya kan? Misalnya saya ilustrasikan dengan sangat sederhana, misalnya kepada jemaat, ujilah diri kamu, ya. Jemaat semuanya langsung bergegas menguji diri, begitu. Saat ini, tetapi ketika perintah itu tidak kemenangkan, misalnya besok, lusa, sudah, tidak lagi. Kalimat ini tidak seperti itu maksudnya. Kalimat ini adalah satu pernyataan yang bersifat ini bisa dilakukan terus-menerus. Satu himbauan yang harus dilakukan terus-menerus. Ketika perintah ini diberikan, ujilah ya dirimu sendiri saat itu dan seterusnya selama dia berjalan di dalam kebenaran, dia berjalan di dalam iman yang benar, mengimani Yesus, dia terus menguji di dirinya. Menguji. Sudahkah saya ini? Sudahkah begini? Sudahkah begitu? Sudahkah saya dalam kebenaran? Sudahkah saya teguh di dalam iman? Sudahkah saya yakin betul-betul ada di dalam Yesus Kristus? Terus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini memberitakan satu tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Dan hal yang menarik di sini, kriteria pengujiannya ini bisa dibagi menjadi dua. Ya. Ada yang bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif. Yang objektif di sini katanya, sudahkah kamu tegak di dalam iman? Objektif. Sudahkah kamu tegak di dalam iman? Dan yang bersifat subjektif, benarkah Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tegak di dalam iman, ya ini berbicara tentang sesuatu yang bisa terlihat dari luar, orang lain bisa menilai juga. Tetapi berbicara tentang Yesus ada di dalam diri kamu, ini sebenarnya sangat subjektif karena hanya Dia dan Tuhan yang paling tahu.
Kapan seseorang bisa tahu bahwa dia ada di dalam Yesus Kristus? Adalah ketika dia mengambil keputusan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia satu-satunya, dan janji untuk hidup meninggalkan semua cara hidupnya yang lama. Saat itu dia telah menjadi orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Allah sendiri pun tinggal di dalam hatinya, yaitu Roh Kudus. Dan yang paling tahu benar tentang hal ini adalah dia dan Tuhan. Orang tidak bisa lihat hatinya. Ini adalah dia dan Tuhan punya urusan. Makanya kata-kata ini bersifat subjektif. Orang bisa, oh ini gimana ya? Ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bilang ini pun diuji. Ujilah dirimu ya. Makanya Tuhan bilang, yang bisa uji ini cuma kamu sendiri sebenarnya yang paling tahu. Adalah orang itu sendiri. Dia menjalani hidupnya, dia bisa berkaca, saya sudahkah ada di dalam Yesus? Sudahkah saya mengambil keputusan dengan sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya, dan bertobat meninggalkan semua cara hidup saya yang lama? Sudahkah saya mengambil keputusan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ketika ini terjadi, orang itu kan diselamatkan. Betul? Ya. Orang itu diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Katanya sana, semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Wow. Hidup kekal itu sesuatu yang bersifat pasti. Pasti. Kepastian itu bisa kita dapatkan ketika kita telah mengambil keputusan yang tadi saya sampaikan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui bahwa dia telah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia, termasuk semua dosa saya. Dan saya mau janji untuk hidup bagi Tuhan. Mempersembahkan semua aspek hidup ini untuk Tuhan. Bukan lagi keinginan daging saya yang saya ikuti, tetapi keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Saat itu kita memiliki hidup yang kekal. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan. Atau mungkin kita bisa lihat di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, katanya, inilah hidup yang kekal itu. Dan ayat yang biasa saya sampaikan di dalam Roma pasal 5 ayat 19 katakan, lebih-lebih kita yang sekarang telah dibenarkan, kita pasti diselamatkan. Wow. Saudara, ini berbicara tentang hidup kekal, sesuatu yang pasti. Nah, ketika ada orang yang dalam perjalanan hidupnya, dia katanya sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya Yesus, terus dia masih bertanya-tanya, saya masih mau masuk surga atau enggak? Saya pasti masuk surga atau enggak? Ini orang sudah dapat kepastian enggak? Dia masih ragu. Dia masih ragu. Oleh sebab itu Tuhan bilang apa? Ujilah dirimu sendiri. Uji. Jangan ragu. Kasih buah pasti. Kasih pasti. Jangan ragu. Makanya ada orang Kristen ditanya, Pak, pasti masuk surga enggak? Itu sih tergantung, Pak. Tergantung pada apa? Orang Manado bilang tergantung pada yang terbembeng. Tergantung amal, Pak. Tergantung kita melayani, Pak. Tergantung kita punya perbuatan baik, Pak. Atau yang bilang, wah itu tergantung kehendak Tuhan. Ini orang tidak paham kebenaran. Kalau tergantung kehendak Tuhan, Tuhan punya kehendak apa? Dia
diselamatkan. Supaya dia diselamatkan, kehendak Tuhan yang lain apa? Dia perlu percaya, dia perlu beriman dengan benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah hal ini perlu dibuat pasti. Iman yang benar perlu dibuat pasti. Saya sudah menjadi orang Kristen yang benar enggak? Atau cuma Kristen-Kristenan? Saya sudah lahir di gereja. Bahkan orang di luar sana suka bercanda sampai bau tanah pun di gereja. Tapi masalah iman kita tidak pasti. Wow. Padahal Alkitab mengajarkan ada kepastian. Bukan mudah-mudahan. Pasti di dalam Yesus Kristus. Nah, kepastian ini bisa kita dapatkan kalau kita paham benar, kita mengerti tentang kebenaran. Terlebih tentang jalan keselamatan. Bahwa Yesus adalah juru selamat bagi seisi dunia. Dari manusia pertama Adam dan Hawa, dan tak tahu kita manusia terakhir itu siapa. Semua orang yang ada di bawah kolong langit ini yang pernah hidup bisa masuk surga hanya melalui Yesus. Kalau mereka yang perjanjian lama percaya bahwa juru selamat yang akan datang. Kita yang hidup perjanjian baru setelah Yesus disalibkan percaya juru selamat yang sudah datang. Semuanya hanya melalui Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Selesai. Bagaimana kita bisa melalui Yesus? Hanya dengan iman. Dengan iman kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Itu adalah pemberian Allah. Ya benar, iman itu bukan usaha. Iman itu adalah sikap hati. Sikap hati kita yang sekarang menjadi percaya kepada Yesus yang telah mati untuk saya dan menanggung semua dosa saya dan memberikan posisinya sebagai anak Allah, sebagai orang kudus, sebagai ahli waris kepada saya, sehingga saya di hadapan Allah menjadi orang benar dan saya bisa dibenarkan dan diselamatkan. Dan untuk mengukuhkan dikasih apa? Kasih meterai Roh Kudus. Ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Nah, semua ini jemaat yang dikasih ini bersifat pasti. Ini pasti. Bukan mudah-mudahan. Oleh sebab itu kalau ada keraguan, Tuhan bilang lewat Paulus apa? Ujilah dirimu. Ujilah dirimu. Hati-hati. Masih ada yang salah. Uji. Introspeksi diri. Ujilah dirimu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ujilah dirimu. Tanya. Benarkah Yesus Kristus ada di dalam dirimu? Benarkah Roh Kudus sudah betul-betul ada di dalam hatimu? Sudahkah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya? Dan yang kedua, di sini apa yang perlu diuji? Ya, iman di sini ini bersifat objektif. Sudahkah kamu tegak di dalam iman? Nah, ketika kita sudah uji dan kita sudah temukan bahwa saya sudah yakin saya di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus telah tinggal di dalam hati saya. Sekarang kita diperhadapkan dengan yang bersifat objektif. Sudahkah saya tegak di dalam iman ini? Nah, ini harus setiap saat kita uji. Terjadi, berjalan terus. Kenapa? Karena hal yang bisa menggoyahkan iman kita itu terjadi setiap saat. Setiap saat. Ini datang lagi, saya harus kuat. Dia datang lagi, saya harus kuat. Si jahat datang lagi, saya harus kuat. Tuhan mengizinkan si ini untuk memuji saya harus kuat. Bisa dari mana saja, bisa kapan saja, dan bisa dari siapa saja itu terjadi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, selidiki, ujilah, supaya kita bisa berdiri teguh, berdiri kuat, kokoh di dalam kebenaran. Saudara, saya sudah pernah sampaikan, ya, di kampung saya ini ada pembangunan dan pengembangan desa. Ya, sebenarnya bukan pengembangan, ini katanya ya, sudah mulai bergerak pembangunannya, akan masuk markas Angkatan Laut. Dan bincang-bincang, ya, ada dia punya ini pelabuhan lah, bahkan ada untuk ini pesawat ya, bendara kecil untuk Angkatan Laut punya. Dan akhirnya berbicara nyangkut di masalah rohani. Masalah rohani. Ada yang bilang, wah kalau sudah ada begitu, sudah pasti ini mereka yang Jumatan punya tempat sudah pasti ada di situ. Ya udah pasti ada. Ya, tidak mungkin tidak. Karena sampai hari ini kecamatan di Sanger, kecamatan Tamako belum ada. Ya, belum ada. Saya bilang nggak bisa jadi di Pananaru akan duluan. Wah, kita harus begini, kita harus begitu. Saya bilang no. Anda tidak bisa memakai kekerasan. Anda tidak bisa memakai dengan cara diskriminasi untuk mencegah itu, untuk menjaga supaya Anda aman. Bukan dengan cara itu. Bagaimana caranya? Adalah dengan memperkuat iman dari orang-orang Kristen yang ada. Gereja yang ada ini harus mantap. Pengajar-pengajar yang ada harus mengajarkan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Dan jemaat yang ada itu punya kerinduan untuk belajar kebenaran, untuk mencari kebenaran. Wah, saya tidak mau ini, saya tidak mau terikut, saya tidak mau terpengaruh. Kalau begitu saya angkat pedang, angkat itu, mereka datang kita tidak mau tegur, diskriminasi. Wah, ini salah. Justru itu tidak menunjukkan Yesus Kristus di dalam dirimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujilah diri kita masing-masing. Ujilah diri kita sendiri. Baru dengan itu kita bisa menguji yang lainnya. Makanya di dalam perumpamaan dalam hal menghakimi, kan banyak orang suka kutip, jangan menghakimi. Ya, padahal Tuhan bilang, gimana kamu bisa melihat sumber di mata orang lain sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau lihat. Tuhan bilang, ya keluarkan dulu itu balok di mata, baru bisa lihat itu punya orang itu. Ya. Bukan berarti tidak bisa menghakimi. Sama sebenarnya ini. Kita bisa uji orang lain kalau kita sendiri sudah teruji. Sudah teruji. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita menguji. Untuk apa? Supaya kita katanya tetap berdiri. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tidak tahan uji. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bilang tidak pernah pencobaan datang daripadanya. Ya dan amin. Karena Tuhan tidak pernah mencobai. Tetapi kita bisa mengalami pencobaan tak? Bisa. Kenapa? Karena Tuhan bisa izinkan pencobaan itu kita alami. Untuk apa? Tuhan bilang. Ya sebenarnya untuk menguji kita. Ini masih level yang sama atau sudah bisa naik level? Kalau istilah sekolah, ini sudah bisa naik kelas, ya. Kalau tidak bisa, ya berarti dia tetap di kelas yang sama. Umurnya bisa tua, tetapi pengetahuannya bisa sederajat dengan yang di bawah dia umurnya. Kenapa? Karena masih tidak lulus ujian. Supaya kita lulus ujian, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kita perlu latihan dulu uji.
uji. Saya ingat waktu SMA, ya saya yang pas-pasan ini IQ-nya, ya kan, pernah diutus 2 kali ikut olimpiade. Ya, olimpiade matematika sama akuntansi. Bayangkan, kami sudah pulang, kalau jam normalnya jam 3 pulang. Saya jam 7 malam baru pulang. Karena harus ikut pembekalan 2 mata pelajaran. Uji. Baru bisa ikut olimpiade. Ya kalau pas masa latihan tak beres, ya gimana saya bisa diikuti? Suruh ikut itu olimpiade. Perlu diuji. Kita perlu tes. Saya bisa enggak? Mantap enggak? Iman saya di dalam Yesus Kristus sudah mantap enggak? Saya sebagai orang Kristen sudah jadi orang Kristen sejati enggak? Ya kan? Sehingga ketika banyak hal yang datang, ya, oke. Ingat jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan, orang bisa pergi daripada kebenaran itu bukan semata-mata hanya karena hal yang sulit, hal yang susah, hal yang menyedihkan, hal yang menyengsarakan. Tetapi orang bisa terhanyut meninggalkan kebenaran karena hal yang enak. Jangan pikir, ingat, sebenarnya kalau orang yang cinta kebenaran, semakin dikasih tantangan, semakin dikasih pergumulan hidup, biasanya akan semakin kuat berpegang. Tuhan, tolong, sampai di jalan kesandung saya, Tuhan. Tapi di saat dikasih keenakan, ya kan, kenikmatan, wow, ada yang lupa dengan Tuhan. Ini saudara yang dikasih Tuhan, makanya ujilah, uji. Tuhan baik, susah dan senang, ya. Kalau kita doa baik, susah dan senang, saya tetap di dalam kebenaran. Banyak orang yang korban di saat penghiburan ada kematian, ya. Tapi di saat susah korbannya yang pikirnya orang yang perlu dihibur, perlu diingatkan tentang perlu hati-hati hanya di saat lagi bergumul. Di saat lagi pesta, ya, saat lagi hura-hura, ini perlu diingati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Paulus kepada jemaat Korintus, ujilah. Ya meskipun konteksnya jemaat Korintus ini sebenarnya konteksnya bermasalah. Ya, bermasalah, kerohanian mereka bermasalah. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita menguji bukan hanya nanti tunggu ada masalah. Ya. Sebelum itu terjadi kita buat apa? Mantap. Ya, kita uji. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Ini kata Paulus. Ya, bukan kami yang tidak tahan uji. Ya. Oke, Paulus sudah melewati banyak hal, ya, karang kapal dirajam dan lain sebagainya, ya. Dan ternyata teruji sampai hari ini Paulus mencapai garis finish. Ya memang sesuai dengan Paulus. Bukan kami tidak tahan uji. Nah, mereka sudah teruji. Adalah orang-orang yang tahan uji. Sekarang giliran kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah kita masuk dalam kategori sebagai orang-orang yang tahan uji? Yang bisa jawab masing-masing dari kita. Supaya kita bisa jawab positif, maka kita lakukan perintah ini setiap saat. Ujilah dirimu. Ujilah dirimu. Dan ini dilakukan bersifat terus-menerus. Menguji. Karena dengan demikian kita senantiasa mengingatkan diri kita sendiri untuk tetap teguh di dalam kebenaran. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kebenaran demi kebenaran Tuhan singkapkan. Teguran, nasihat, peringatan Tuhan terus berikan kepada kami. Meskipun secara manusia kami tidak bisa pungkiri, ada yang nikmat kami dengar, ada yang mungkin agak sesat untuk didengar, tetapi kami tahu itu demi kebaikan kami. Kami tahu itu untuk
kemuliaan nama Tuhan, dan agar kami bisa menikmati satu hidup yang lebih mulia daripada hidup yang fana di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan hikmat pengertian dan kemampuan agar kami bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk